Selamat malam Pak Gum, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Tadi kan dari pagi sudah memberikan pembelajaran tentang mata diklat nasionalisme. Nah, apa saja sih yang tadi diulas selama sesi pagi sampai sore? Tadi sore kita coba membahas tentang berbagai definisi dari nasionalisme. Kita berbicara juga definisi baik itu dari para pakar maupun dari berbagai sumber lainnya. Contoh, kita berbicara juga arti nasionalisme dari Renan, dari Otto Bauer, dan dari Hans Kons. Baik, Pak Gugum, menarik sekali ya pembelajaran tadi pagi. Lalu apalagi Pak yang terkait nasionalisme itu inti-intinya pembelajarannya berdasarkan definisi para ahli tadi? Bertolak dari berbagai pengertian definisi para pakar itu, saya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya yang disebut dengan nasionalisme itu adalah paham yang meletakkan kesetiaan, kecintaan tertinggi dari individu yang harus diberikan kepada bangsa dan negaranya. Jadi sebenarnya seperti yang dikatakan oleh JFK ya Pak, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan terhadap negara. Lalu selanjutnya apa nih Pak kaitannya nasionalisme dengan sikap perilaku bagi ASN? Di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa nasionalisme itu adalah sebuah sikap dan perilaku yang harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan pada falsafah hidup dari bangsa itu sendiri. Baik, jadi kata kuncinya adalah sejauh mana kita mencintai bangsa ini. Namun Pak, kita harus pahami dulu sebelum kita berbicara mencintai, sejauh mana sih kita mengenali bangsa ini atau nasionalisme itu? Ini pertanyaan menarik. Guru bercerita tentang mencintai. Pertanyaannya adalah sederhana sekarang. Mungkinkah mencintai tanpa mengenali? Nggak mungkin sih Pak, harus kenal dulu kayaknya. Pertanyaan sekarang, apakah kita sudah kenal betul dengan bangsa ini, dengan falsafah bangsa ini? Karena tentu ini ada sebuah survei Pak ya, yang disampaikan dalam Kompas oleh Yudi Latif pada tanggal 31 Maret 2017. Ini terus terang aja ini menjadi prihatin bagi saya sebagai pengampu dari nasionalisme. Karena surveinya sangat mengejutkan. Ternyata hanya 76% masyarakat Indonesia yang hafal Pancasila. Dan 24% itu tidak hafal Pancasila. Anda bayangkan, jangankan mengamalkan, hafal aja tidak. Ini sudah 73 tahun Indonesia merdeka, masih ada masyarakat atau bagian dari bangsa ini sebanyak 24% tidak hafal Pancasila. Bayangkan coba Solah Guru. Banyak sekali ternyata ya Pak, 24% selama 73 tahun masih belum hafal Pancasila. Ini sebenarnya sungguh miris lah bagi kita, apalagi khususnya anak-anak muda gitu kan, melihat bahwa bangsa ini ternyata masih banyak masyarakatnya yang belum hafal Pancasila. Kira-kira ada lagi nggak Pak menurut? Ini ada juga survei yang lain lagi di dalam Kompas ini. Ini juga prihatin bagi saya ya, katanya era milenial. Tetapi mereka bangga dengan bangsa ini juga enggak. Karena apa? Ada sebuah tren yang menarik ini dilihat dari survei Kompas ini dari mulai 2013 sampai 2017 ini, ada penurunan kebanggaan terhadap bangsa ini. Dari 93,5% sampai kepada menjadi 67% ya. Jadi ada menurun dari tahun ke tahun. Dari 2013 sampai 2017. Bayangkan. Orang sering ngomong kayak gitu tapi ternyata hasil survei menyatakan demikian. Banyak sekali orang mulai turun kebanggaannya terhadap bangsanya. Gimana dia mau membangun bangsa kalau rasa banggaannya tidak ada? Baik, padahal kan Pak, sebenarnya kita ini sudah memiliki landasan bernegara yaitu Pancasila. Mungkin bisa Bapak ulas bagaimana Pancasila ini khususnya nih bagi kita teman-teman yang ASN dalam meresapinya dan juga mengimplementasi atau mengaktualisasikannya. Baik, sebelum kita berbicara tentang prinsip nilai yang ada dalam falsafah hidup kita, bangsa kita itu Pancasila, saya ingin mengilustrasikan dulu sekarang ini keterkaitan dengan tadi rasa cinta dan kebanggaan. Memang
Secara keseharian masih banyak sih orang yang teriak-teriak NKRI harga mati. Tetapi perilakunya tidak mencerminkan itu. Ya. Jadi tidak aneh, wajar lah kondisi itu. Kalau lihat dari hasil survei tadi, mestinya tidak demikian. Kita sudah punya prinsip-prinsip yang harus kita amalkan ya, dalam Pancasila. Kita memiliki 5 nilai dasar sebagai landasan gitu Pancasila. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah prinsip ketuhanan. Prinsip ketuhanan itu adalah bukan ketuhanan yang biasa saja tentunya, tetapi ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dada dan toleran. Bukan ketuhanan yang saling menyerang, merusak dan mengucilkan. Tetapi saya kira kalau lihat survei dikaitkan dengan perilaku ini menjadi cerminan. Kita punya prinsip, tapi kalau kita perhatikan bagaimana di medsos yang namanya hate speech, hoax, saling menjatuhkan, apalagi satu suku bangsa, dukungan politik lain sebagainya. Ini saya kira juga kondisi faktual bangsa kita di hari ini. Betul Pak, sekarang ini kan banyak banget hoax dan lain-lain ya Pak ya. Itu juga sangat mengganggu kerukunan, persatuan Persis. Bagi bangsa kita. Seharusnya juga kan para pemimpin, apalagi ASN ya Pak ya, kan punya peran sebagai perekat pemersatu bangsa juga. Ini kan harusnya menjaga persatuan. Nah ini bagaimana jika dikaitkan dengan sila-sila lainnya tentang kemanusiaan? Nah saya ingin gambaran dulu nih penegasan tentang ketuhanan ini. Kadang-kadang kita sering melebihi kehebatan kekuasaan Rasulullah dalam konteks Islam. Seolah-olah kita ini kalau agamanya berbeda di kita nggak boleh bergaul. Aneh saya bilang. Yang namanya Rasulullah ya zaman dulu kala itu dia tetap juga berinteraksi kok dengan bangsa lain. Dia berniaga juga. Ya. Saya sederhana aja sebenarnya dalam konteks keindonesiaan. Bahwa yang namanya keberadaan agama yang lain kita harus hormati. Pada prinsipnya kalau menurut saya semua agama itu baik. Dan kalau dia mampu mengimplementasikan agamanya masing-masing, maka kerukunan pun akan terjaga. Tentang mana yang benar, itu ada di hati masing-masing. Kita diajarkan pada Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Benar Pak, jadi kita ini boleh beragama, silahkan beragama, silahkan melakukan ibadah, tapi tidak saling lompat pagar lah ya. Saling menghormati lah ya. Dan saling menghormati. Betul, harus saling menghormati. Kita ngomong toleransi, tapi mendiskreditkan agama yang lain nggak boleh lagi. Yang kedua, guru ya, tentang prinsip kemanusiaan, yaitu prinsip yang berkemanusiaan dan berkeadilan. Bukan menjajah dan eksploitatif. Tetapi hari ini juga sikap-sikap mengeksploitasi ada, sikap-sikap menjajah ada. Bahkan kadang-kadang saya tidak tahu juga kenapa demikian. Kita dalam kedudukan kita masih banyak orang yang melihat kalau ke atas kita membungkuk-bungkuk. Tapi ke bawah kita seolah-olah mau menginjak-injak. Menindak. Tapi dia kalau bercerita tentang tetap NKRI harga mati. Inilah mungkin tadi saya kira survei itu sangat korelasi dengan perilaku kita sekarang ini. Itu mungkin yang kedua. Yang ketiga guru, yaitu prinsip kebangsaan. Ini penting buat bangsa kita. Kita, ya tadi sama juga yang tadi. Kita persis tahu kok negeri ini beragam kok. Ya. Dan harus dipahami betul oleh bagian dari anak bangsa ini. Bahwa negeri ini dibangun bukan atas dasar persamaan agama. Bukan atas dasar persamaan budaya. Bukan atas persamaan suku bangsa. Tetapi negeri ini dibangun atas dasar persamaan cita-cita. Yaitu ingin membangun sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bahwa yang namanya keberagaman adalah sebuah keniscayaan. Ini negeri ini memang beragam dari awal. Gak mungkin dipersatukan hanya dasarnya saling mendaulat saling bawa bangsa yang paling besar. Dari awal kita sepakat, bukan itu dasar persatuannya. Tapi tadi kesamaan cita-cita. Dan prinsip yang keempat guru yang harus diperhatikan juga itu mengembangkan prinsip demokrasi. Yaitu bagaimana kita membangun musyawarah mufakat ya. Bukan demokrasi yang didikte oleh suara-suara yang mayoritas. Bukan berarti semua yang banyak itu yang menang. Kita sudah mengalami fase-fase itu di mana kita pernah mengalami di lembaga negara, mungkin masih ingat guru, tentang bagaimana kita waktu mau menggolkan undang-undang tentang MD3. Mungkin masih ingat cerita itu. Bahwa karena ingin menangkan tadi, mereka ada sebuah gabung. Dan saya pastikan itu bukan kepentingan rakyat, tapi
hanya untuk kepentingan golongan-golongan. Tetapi juga bukan minoritas elit yang penguasa pemodal yang berkuasa. Karena mentang-mentang dia punya sumber daya yang kuat, maka dia akan menindak. Tetapi tadi, bagaimana kita mengembangkan musyawarah untuk mufakat. Demokrasi kita hari ini cenderung ke liberal ya Pak ya. Sebenarnya para pendiri bangsa kita lebih mengarahkan bahwa demokrasi itu lebih baik musyawarah mufakat, di mana mayoritas tetap dihormati dan minoritas tetap dihargai. Baik, selanjutnya untuk prinsip yang kelima gimana Pak? Kelima yaitu tentang prinsip kesejahteraan. Tentu kita bagaimana mengembangkan, membangun partisipasi dan emansipasi di bidang perekonomian. Kita boleh saja pertumbuhan ekonomi baik, ya. Tetapi pertumbuhan ekonomi bukan segala-galanya. Kita tidak pro growth dalam konteks jangan sampai terjadi 80% kekayaan bangsa ini hanya dikuasai oleh 20% elit. Ya, pro growth, pro poor juga harus dibangun. Bagaimana pemerataan kesejahteraan terbangun. Jadi tidak berbasiskan pada individualisme kapitalisme, tetapi bagaimana prinsip-prinsip yang membangun kesetaraan. Bukan berarti semua harus tidak, tapi paling tidak gap kaya miskin itu tidak terlalu jauh. Itulah prinsip-prinsip yang harus kita amalkan, dan teman-teman kita tentu dari aparatur sipil negara harus mampu mengimplementasikannya ya dalam kedudukan peran aparatur sipil negara. Selanjutnya nih Pak, apa sih peran ASN yang harus dilakukan dalam konteks kita bernegara, berbangsa, dengan kaitannya dengan nasionalisme ini Pak? Begini ya, tentang aparatur sipil negara ini memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena dialah yang mengimplementasikan kebijakan pemerintahan saat itu. Dan ASN ini punya 3 peran penting dalam menjalankan fungsinya itu. Yang pertama, aparatur sipil negara adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, aparatur sipil negara sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga, ini penting juga, yaitu aparatur sipil negara sebagai pemersatu bangsa. Tentunya dalam mengimplementasikan ketiga kedudukan peran tadi, basisnya adalah nilai-nilai Pancasila tadi. Gak boleh lagi kita terjadi membuat kebijakan publik atau melaksanakan kebijakan publik hanya berpihak kepada golongan, tapi nilai-nilai kepublikan harus terbangun di sini. Dalam pelayanan publik sama, hilangkan rasa-rasa yang umpamanya kita sering mendengar lah, hanya pelayanan ini diskriminasi, maka dihilangkan di situ. Dan yang ketiga tentu sebagai pemersatu bangsa memiliki kedudukan peran penting. Maka kalau menurut saya aparatur negara nggak boleh kita memberikan justru di sini memanas-manasi bahwa saya bagian dari kelompok ini, saya bagian dari kelompok ini. Maka ASN dia harus netral, bagaimana menjaga keutuhan berbangsa bernegara ini. Ini sangat penting sekali guru sebagai sebagai 3 fungsi tadi yang diemban oleh aparatur sipil negara. Baik Pak, selanjutnya tentu penjelasan Bapak tadi sangat bermakna, berharga bagi kita semua. Nah, untuk peserta latsar nih Pak, agar dapat memudahkan mereka mensintesa nasionalisme dengan peran dan kedudukan fungsi PNS tadi, itu apa yang harus mereka lakukan Pak? Baik, sebagai bagian pembelajaran sekarang untuk Anda semua peserta latsar ya, ini tugasnya individu ya, tidak kelompok lah ya. Anda membuat tugas yang satu aja lah, nggak usah banyak-banyak, yaitu bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip atau nilai dasar Pancasila dalam menjalankan peran dan fungsi Anda sebagai aparatur negara. Pertama dia sebagai laksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa. Itu mungkin tugas buat teman-teman, saudara guru. Baik, jadi tugasnya itu bagaimana tadi mensintesakan ya Pak ya, nilai-nilai nasionalisme terhadap peran dan fungsi PNS sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan pemersatu bangsa. Mungkin itu saja rekan-rekan peserta latsar yang kami banggakan. Hari ini kita sudah berbicara dengan Pak Gugum sebagai master trainer dari mata diklat atau mata pelatihan nasionalisme ini. Semoga
itu bisa menjadi manfaat bagi kita, menjadi sebuah inspirasi bagi kita dalam melaksanakan latsar ini menjadi sebuah kelancaran dalam menjalankan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Gugum sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Silakan mungkin kalau ada yang disampaikan. Baik, sederhana aja lah kita. Do something for better Indonesia. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.